Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumsum Auladil Virus, NPI 1152000348, Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat dengan tujuan UAS Media Cultural Studies. Di sini saya akan menjelaskan siapa itu Karl Marx dan pemikirannya. Karl Marx dilahirkan pada bulan Mei tahun 1818 di Tir, Jerman. Daerah tersebut merupakan daerah jajahan Perancis di bawah Napoleon. Akan tetapi kini merupakan wilayah Prusia. Orang tua Marx merupakan Yahudi yang pada masa itu mendapatkan diskriminasi yang kemudian hilang setelah adanya Napoleonik, kode yang memperkenalkan egalitarianisme. Pada masa itu, ayah Marx merasakan kebebasan dan kedamaian di dalam hidupnya dan hidup sebagai borjuis liberal. Namun setelah Napoleonic Code ditarik dan kebijakan anti-Yahudi diberlakukan, tekanan terhadap bangsa Yahudi kembali terjadi. Karl Marx lahir pada masa ini, dan dikarenakan kedekatannya dengan ayahnya, ia ikut merasakan kebencian yang teramat dalam kepada penguasa. Keadaan mungkin salah satu alasan mengapa di dalam pemikirannya peran negara harus dihilangkan. Pada akhirnya kemudian orang tua Marx mengubah keyakinan mereka menjadi Kristen untuk mendapatkan keamanan. Marx muda adalah seorang anak yang sangat brilian, terutama dalam perihal literatur. Marx pada usia 17 tahun belajar di Fakultas Hukum Universitas Bonn di tahun 1835. Namun kemudian tahun 1936 ia dipindahkan ke Universitas Berlin untuk belajar mengenai jurisprudensi. Pada masa kuliah, Marx banyak dipengaruhi dengan pemikiran Hegel dan oleh para intelektual reformis yang dikenal dengan Young Hegelian. Meskipun pada akhirnya ia sendiri menjadi salah satu pengkritik Hegel, di mana dalam tulisannya Economic and Philosophic Manuscript, Marx mengkritik Hegelian terhadap ekonomi politik yang dipusatkan pada kontradiksi yang dimunculkan properti pribadi dan pekerja yang diasingkan di tahun 1840. Marx menyelesaikan tulisannya yang berjudul The Difference Between the Natural Philosophy of Democritus and Epicurus. Setelah itu, Marx memulai karirnya sebagai seorang jurnalis di Rheinische Zeitung. Koran ini banyak mengkritik pemerintahan Prusia yang akhirnya berujung pada pemberangusan oleh pemerintah di tahun 1843. Di masa tersebut membuat Marx terstimulus terhadap bidang ekonomi dan politik. Marx kemudian belajar ekonomi di Paris dan juga bekerja sebagai jurnalis pada salah satu koran Jerman di sana. Di masa inilah Marx berkenalan dengan Engels, seorang Jerman yang berpikiran radikal dan anak dari pengusaha kaya. Engels banyak berjasa kepada Marx, tidak hanya sumbangsihnya terhadap Pemikiran Marx yang kemudian dikenal dengan Marxisme, tetapi juga dalam kelangsungan hidup Marx yang begitu melarat akibat dari pembuangan yang dilakukan pemerintah Prusia. Dalam perihal pemikiran Marx dan Engels bukanlah pemikiran yang pertama kali mengkaji perihal konsep kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Babeuf merupakan salah satu pemikir sebelum Marx yang telah melakukan kajian mendalam mengenai pertarungan antara kelas tertindas yang miskin dan minoritas dengan kelas kapitalis yang kaya. Hal serupa juga telah dilakukan oleh Saint-Simon yang meneliti mengenai konsep kelas dengan dampak dari industrialisasi yang cepat di kalangan pekerja. Hal ini pun diakui oleh Marx sendiri yang merasa tidak memiliki kelebihan dalam menemukan konsep tentang kelas sosial dan pertarungan antara kelas.
Beberapa tulisan yang dihasilkan oleh Marx semasa hidupnya antara lain adalah The Communist Manifesto, The 18 Brumaire of Louis Bonaparte, The German Ideology, Capital. Di dalam pandangan Marx, di dalam masyarakat harus ada negara. Derajat perbedaan di antara kesemua pemikir tersebut adalah sejauh mana peran negara di dalam masyarakat. Rousseau dan Locke misalnya memiliki peran yang hampir senada yang melihat bahwa peran negara harus dibatasi. Hal tersebut berkebalikan dengan Hobbes yang memandang bahwa negara harus menjadi Leviathan, sebuah monster yang begitu mengerikan, sehingga masyarakat akan menaati seluruh hukum yang diberlakukan di negara tersebut. Akan tetapi, Marx justru mempertanyakan eksistensi adanya negara. Marx begitu mempertanyakan eksistensi negara di dalam masyarakat dikarenakan eksploitasi yang dialami kaum buruh oleh kaum borjuis disebabkan salah satunya adanya kehadiran negara. Dalam pandangan Marx, negara menjadi alat kaum kapitalis untuk penindasan tersebut, di mana negara digunakan untuk mempertahankan status quo dan hegemoni ekonomi dan politik kelas kapitalis. Selain itu, menurut Marx, eksistensi negara juga tidak lagi diperlukan ketika masyarakat tanpa kelas telah terbentuk. Marx dalam hal ini diwakili Engels, melihat bahwa negara hanya berkonotasi jahat, sehingga kemudian bahkan di dalam negara proletarian sekalipun, negara tidak memberikan kebaikan. Selain itu, bentuk negara yang koersif tidak lagi dibutuhkan di dalam masyarakat yang di dalamnya tidak terdapat antagonisme kelas, tidak memperebutkan pekerjaan ataupun alat-alat produksi. Negara tidak lagi dibutuhkan di dalam kelas yang masyarakatnya sejahtera dan memiliki pandangan sama rata sama rasa. Dan bagi Marx, tanpa harus dihilangkan, dalam classless society, negara akan hilang dengan sendirinya. Jadi itu adalah negara menurut pandangan Karl Marx. Lalu ada juga pandangan agama menurut Marx. Pandangan sinisme Marx terhadap agama tersebut bisa dipahami dari latar belakang kehidupan Marx di masa muda, di mana akibat ketiadaan toleransi antara umat beragama, sehingga hanya individu yang menganut agama penguasa saja yang tidak mendapatkan diskriminasi, membuat Marx dan keluarganya harus memeluk agama Kristen Protestan untuk mendapatkan keamanan. Ketakutan Marx kecil terhadap dominasi gereja di masa lampau ini tampaknya sangat berbekas, hingga ikut mempengaruhi pemikiran Marx terhadap negara. Ada dua pandangan utama Marx mengenai agama. Pertama, Marx melihat agama hanyalah menjadi candu opium dari masyarakat, di mana sifat candu yang merusak dan hanya memberikan kenikmatan sementara pada manusia. Candu juga hanya dijadikan alat untuk membebaskan manusia dari permasalahan yang membelitnya. Ketika manusia tidak sanggup lagi untuk menggunakan akal sehatnya untuk terlepas dari permasalahan tersebut, maka begitu pula Marx memandang agama. Agama bagi Marx hanya dijadikan manusia sebagai pelarian ketika manusia tidak sanggup lagi untuk berpikir rasional dalam menyelesaikan masalahnya. Agama hanyalah merupakan tempat pelarian semata. Padahal menurut Marx, setiap persoalan yang dialami manusia bertitik tolak dari manusia, sehingga penyelesaiannya pun harus kembali kepada manusia. Agama hanya menjadikan manusia bukan dirinya sendiri, sehingga agama menjadikan manusia menjadi asing, dan agama merupakan sumber keterasingan manusia. Kedua, bagi Marx, agama hanyalah merupakan produk dari adanya perbedaan kelas sosial di dalam masyarakat. Eksistensi agama ada ketika masih ada kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Menurutnya pula, agama merupakan salah satu alat penindasan dari kepentingan kaum kapitalis yang digunakan untuk menjerat kelas proletar. Dalam hal ini, melalui negara, agama
digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya, karena dengan mengatasnamakan agama, rakyat akan tetap terlena dan tidak memberontak terhadap penguasa. Pemahaman Marx mengenai hal ini didapatkan dari pengalaman sejarah di abad pertengahan, di mana prinsip ajaran Kristen Katolik ketika itu dijadikan pembenaran untuk melakukan perbudakan dan penindasan terhadap kelas proletar. Oleh karenanya, menurut Marx, segera setelah terciptanya masyarakat tanpa kelas, agama akan lenyap karena agama tidak lagi dibutuhkan.